Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa satu kebiasaan sehari-hari diam-diam menguras kekuatan Anda, menghancurkan kepercayaan diri Anda, dan membuat seluruh hidup Anda macet di tempat yang sama? Anda merasa lelah, tidak termotivasi, dan terjebak dalam lingkaran yang sepertinya tidak bisa Anda lepaskan. Tetapi bagaimana jika kunci disiplin yang tak tergoyahkan dan maskulinitas sejati telah berada tepat di depan Anda selama ini? Tetaplah bersama saya, karena setelah ini Anda tidak akan pernah memandang kebiasaan ini dengan cara yang sama lagi. Kita sedang membicarakan topik yang dibahas semua orang, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin membahasnya. Beberapa orang mengklaim itu tidak berbahaya, normal, bahkan sehat. Tetapi pernahkah Anda benar-benar mempertanyakannya? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebiasaan yang seharusnya tidak berbahaya ini, diam-diam menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang Anda sadari? Para stoik kuno, para pemikir terhebat yang pernah ada di dunia, mengetahui sesuatu yang suka diabaikan oleh masyarakat modern. Mereka memahami disiplin mereka, memahami harga dari mengejar kesenangan, dan mereka memahami inti dari penguasaan diri sejati. Dan hari ini saya akan berbagi kebijaksanaan itu dengan Anda, agar Anda dapat mengambil kembali kekuatan Anda, hancurkan siklus, dan ubah hidup Anda. Masalahnya, mengapa kebiasaan ini menghancurkan Anda? Jujur saja, Anda pernah merasakannya, gelombang rasa bersalah itu, penurunan motivasi itu, kekosongan yang merayap setelah Anda menyerah, perasaan bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang perlahan-lahan menghilang. Tetapi mengapa sains menjelaskan bahwa setiap kali Anda menuruti kebiasaan ini, otak Anda akan dihantam lonjakan dopamin yang sangat besar? Zat kimia yang memicu kesenangan terdengar bagus. Benar salah. Karena semakin Anda menuruti, semakin otak Anda terpikat pada kesenangan yang cepat dan mudah. Dan seperti setiap kecanduan, efek sampingnya akhirnya menghantam Anda dengan keras. Anda merasa terkuras, lebih lemah, tidak fokus. Ambisi Anda untuk mengejar tujuan yang nyata memudar, karena otak Anda sudah mendapatkan imbalannya. Tanpa Anda mencapai apapun, kaum stoik memahami hal ini. Jauh sebelum sains modern memahaminya, mereka memperingatkan agar tidak terlalu memanjakan diri, agar tidak dikendalikan oleh hasrat terendah Anda. Tetapi apa sebenarnya yang mereka katakan, dan bagaimana kebijaksanaan mereka dapat membantu Anda terbebas? Kebijaksanaan stoik, jebakan kesenangan. Seneca, salah satu para pemikir stoik terhebat, pernah menulis, "Tidak ada manusia yang bebas jika ia menjadi budak tubuhnya." Dan itulah yang terjadi. Ketika kau membiarkan kesenangan mendikte tindakanmu, setiap kali kau menyerah, kau memperkuat kelemahan. Kau berbisik pada diri sendiri, "Aku butuh ini." Padahal tubuhlah yang mengendalikanmu. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, percaya pada penaklukan hasrat, bukan dikuasai oleh hasrat. Ia mengerti bahwa seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri tidak akan pernah mengenal kebebasan sejati. Semakin kau mengejar kesenangan, semakin erat belenggunya. Semakin kau berlari menuju kepuasan instan, semakin jauh kau menjauh dari kepuasan sejati. Dan inilah kebenaran yang diabaikan kebanyakan orang. Setiap orang hebat, pejuang, kaisar, visioner, memiliki satu kesamaan. Mereka menguasai impuls mereka. Mereka tidak membiarkan dorongan menentukan tindakan mereka. Dan karena itu, mereka bangkit sementara yang lain tetap menjadi tawanan hasrat mereka. Solusinya, bagaimana cara membebaskan diri dan mendapatkan kembali kekuatanmu? Jadi, bagaimana caramu keluar dari jebakan ini? Bagaimana caramu menarik kembali kendali dari kebiasaan yang telah membatasimu? Hidup jawabannya terletak pada 3 prinsip stoik yang abadi: disiplin diri, tujuan, dan transformasi.
1. Disiplin diri landasan. Kebebasan Epictetus berkata, tidak ada orang yang benar-benar bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri. Dan semuanya dimulai dari sana. Saat Anda menolak untuk dikuasai oleh hasrat, adalah saat Anda mulai mendapatkan kembali kekuatan Anda. Tetapi disiplin bukan tentang menghukum diri sendiri. Ini tentang memilih apa yang paling penting, daripada apa yang terasa mudah saat itu. Setiap kali Anda menahan dorongan pikiran Anda tumbuh lebih kuat, Anda membangun keteguhan batin, dan perlahan-lahan dorongan-dorongan itu kehilangan kendali atas Anda. 2. Temukan tujuan Anda. Gantikan kebiasaan dengan makna kaum Stoa. Percaya bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Dan itulah mengapa begitu banyak pria jatuh ke dalam kebiasaan ini. Mereka tidak memiliki hal yang lebih besar untuk menyalurkan energi mereka. Pikirkanlah, jika pikiran Anda terfokus pada membangun bisnis, mempelajari keterampilan yang menuntut, atau mengejar kehebatan sejati, apakah Anda benar-benar punya waktu untuk kesenangan yang kosong dan tak berarti rahasianya adalah mengganti kebiasaan dengan sesuatu yang memberi Anda rasa kemajuan sejati? 3. Transmutasi pengalihan energi Anda. Para prajurit, seniman, dan filsuf zaman dahulu mengetahui sebuah kebenaran yang sama sekali diabaikan oleh kebanyakan pria. Masa kini mereka memahami bahwa energi seksual adalah kekuatan tunggal paling dahsyat dalam tubuh pria. Dan ketika Anda menyia-nyiakannya, Anda menyia-nyiakan potensi Anda dengannya. Tetapi ketika Anda mengalihkannya, ketika Anda menyalurkan kekuatan itu ke dalam sesuatu yang produktif, itu menjadi sumber dorongan yang tak henti-hentinya. Nikola Tesla,